Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Fitri sampaikan, Ibu mengharapkan agar kamu semua dapat mempercayai 6 rukun iman. Yang kedua, kamu semua dapat menjelaskan rukun iman dengan baik. Lalu yang ketiga, menyebutkan macam-macam rukun iman dengan benar. Dan selanjutnya, kamu dapat menghafal 6 rukun iman dengan benar. Pengertian iman. Rukun diartikan dasar atau pondasi, sedangkan iman artinya percaya dan yakin. Jadi rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Jadi adik-adik, rukun iman merupakan pilar keimanan Islam yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman dapat diamalkan dalam keyakinan hati, perkataan lisan, dan amalan anggota badan kita. Rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diyakini dan diamalkan oleh umat Islam, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, kedua, iman kepada malaikat, tiga, iman kepada kitab Allah, keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Jadi jumlah rukun iman itu ada 6 ya adik-adik. Nah selanjutnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan segalanya. Adik-adik yang soleh dan soleha, ada pun beberapa cara beriman kepada Allah, yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta. Kedua, mengimani nama dan sifat Allah. Dan yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Iman kepada malaikat. Nama malaikat dan tugasnya yaitu yang pertama, Jibril, mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, ada malaikat Mikail, mempunyai tugas membagi rezeki. Ketiga, malaikat Israel, mempunyai tugas mencabut nyawa. Yang keempat, ada Israfil, mempunyai tugas meniup trompet sangkakala. Dan yang kelima, malaikat Rakib, mempunyai tugas mencatat amal baik. Dan yang keenam, malaikat Atid, mempunyai tugas mencatat amal buruk. Dan yang ketujuh, Mungkar, bertugas menanyai manusia di dalam kubur. 8. Nangkir, bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Ke-9, Ridwan, mempunyai tugas menjaga surga. Dan yang ke-10, ada malaikat Malik, yaitu yang bertugas menjaga neraka. Nah adik-adik semua, jadi malaikat yang kita imanin itu ada 10 ya. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk mengimani 10 malaikat Allah. Nah, untuk selanjutnya yaitu iman kepada kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab yang diturunkan Allah ada 4 macam ya adik-adik. Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah. Kedua, meyakini bahwa Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. Ketiga, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran.
Baik adik-adik yang soleh dan soleha, untuk selanjutnya iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal, yaitu Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Ajaran yang paling benar adalah Islam. Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Nah, sudah jelas ya adik-adik semua. Berikutnya, iman kepada hari kiamat. Adik-adik yang soleh dan soleha, kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Hanya Allah lah yang hidup dan maha kekal. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Iman kepada hari akhir mengandung arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, menghadapi datangnya hari akhir dibutuhkan keimanan yang kuat. Selanjutnya, yang terakhir, iman kepada takdir, yaitu qada atau qadar. Iman kepada takdir atau disebut dengan qada dan qadar. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya telah yang terjadi atau sedang yang terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, adapun hikmah meyakini rukun iman yaitu yang pertama, menambah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Ketiga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendapat pahala dan ridho darinya. Yang kelima, menambah rasa syukur. Dan yang keenam, mendapatkan keberkahan hidup. Adik-adik yang soleh dan soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Ibu Fitri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mendukung channel Ibu Fitri, jangan lupa like dan subscribe. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.